Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ferdiansyah. Saya dari 12 IPS 1. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang PAI, yaitu tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Yang pertama adalah ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Bahkan disebutkan bahwa pernikahan adalah menggenapkan setengah agama. Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan mengenai keutamaan menikah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya kepada laki-laki dan perempuan yang menikah karenanya, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 32, yang artinya, nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas, pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Prinsip pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan. Menurut bahasa, nikah berarti menggabungkan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariah, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karena hubungan badan menjadi halal. Pernikahan yang sah menurut Islam adalah pernikahan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala secara lengkap dalam rukun dan syarat. Tidak ada penghalang yang menghalangi keasabnya. Tidak ada unsur penipuan dari dua belah pihak, baik mau suami maupun istri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam. Tujuan pernikahan yang dilakukan oleh muslim antara lain adalah berikut. Yang pertama, sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyempurnakan separuh agama. Yang ketiga, menjalankan prinsip Rasulullah SAW. Yang keempat, membentangi diri dari bahaya zina. Yang kelima, menikah dapat memberikan ketenangan jiwa dan lain-lain. Hukum pernikahan bersifat konvensional. Dilihat dari motif terjadinya pernikahan, maka dalam Islam ada 5 hukum nikah, yaitu berikut. Yang pertama, jaiz atau mubah. Inilah hukum asal pernikahan bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah, dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudaratan apa-apa kepada siapapun. Yang kedua, wajib bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk berumah tangga. Apabila tidak segera menikah, mereka dikhawatirkan terlibat zina. Yang ketiga, haram bagi mereka yang mempunyai niat tidak baik dalam pernikahannya. Yang keempat, sunnah bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemauan untuk membiayai keluarga dan mengurus rumah tangga. Yang kelima, makruh bagi mereka yang belum berkeinginan untuk menikah. Apabila menikah, dikhawatirkan mereka akan teledor dalam menurunkan kewajibannya. Yang keempat, mahram, orang yang tidak diboleh dinikahi. Berkaitan dengan pernikahan, dikenal adanya mahram. Mahram adalah orang yang tidak boleh haram dinikahi selama karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Mahram dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sebagai berikut. Mahram muabad adalah golongan mahram yang tidak boleh dinikahi selama karena keturunan, pernikahan, atau persusuan. Yang kedua, mahram gairu muabad adalah golongan mahram tidak boleh dinikahi sebab kehimpunan dua yang status bersaudara. 5 rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali 2, dan saksi dan istighfar ijab kabul. Yang pertama, calon suami dengan syarat bukan merupakan mahram calon istri, dikehendaki oleh pihak wanita dan memiliki identitas dengan menyebut nama atau karakter yang khusus. Yang kedua, calon istri dengan syarat bukan mahram si laki-laki dan bebas dari halangan nikah. Yang ketiga, wali nikah dengan syarat laki-laki balik, berakal sehat, beragama Islam, merdeka, memiliki hak
perwakilan, tidak ada halangan untuk menjadi wali dan adil. Ijab kabul dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang bermakna menikahi dan mengawinkan, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin. 2. Lafal ijab kabul diucapkan oleh pelaku akad nikah, pengantin laki-laki, dan wali pengantin perempuan. Azab antara ijab dan kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. 4. Pelaksanaan ijab kabul harus berada pada suatu tempat dan tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Yang kelima, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang terlarang adalah pernikahan yang diharamkan oleh agama Islam. Pernikahan yang terlarang jika dilakukan maka tidak sah hukumnya. Adapun pernikahan yang terlarang dan tidak sah untuk dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nikah mut'ah, yaitu pernikahan yang diniatkan dan diakadkan untuk sementara waktu aja, dalam arti hanya untuk bersenang-senang baik sebentar ataupun lama. Nikah syigar, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dan persyaratan better tanpa memberikan mahar. Yang ketiga, nikah muhalil, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang tidak ditalak bain dengan bermaksud pernikahan tersebut membuka jalan bagi mantan suami pertama untuk menikah kembali dengan mantan istrinya tersebut setelah cerai dan habis masa indah. Yang keempat, pernikahan yang orang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melakukan ihram haji atau umrah serta belum memasuki waktu tahlul. Pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana orang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagai diatur dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 2 Pasal 2. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatatan PN yang berada di wilayah masing-masing. Hak dan kewajiban suami istri. Islam memandang hubungan antara suami istri bukan hanya sekedar kebutuhan semata, tapi lebih dari itu. Islam telah mengatur dengan jelas bagaimana sebuah hubungan agar romantis dan tetap berlandaskan pada tujuan hubungan tersebut, yakni hubungan yang dibangun atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Kewajiban suami. Kewajiban seorang suami merupakan hak istri dan anak-anak yang wajib dipenuhi antara lain sebagai berikut. Yang satu, memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kemampuan dan diusahakan secara maksimal. Yang kedua, menjadi pemimpin dan memberikan perlindungan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Yang ketiga, memberikan pendidikan dan bimbingan kepada istri dan anaknya agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban istri. Kewajiban istri sebagai berikut: berbakti secara lahir dan batin kepada suami dalam batas yang dibenarkan oleh agama melalui komplikasi hukum dalam Islam pasal 83 ayat 1. Yang kedua, mengatur dalam penyelenggaraan keperluan rumah tangga sehari-hari, komplikasi hukum Islam pasal 83 ayat 2. Menjaga dan memelihara kehormatan diri, keluarga suami dan harta benda suami, terutama bila suami tidak di rumah. Yang keempat, sesuai dengan kemampuannya serta membantu tugas suami dalam menciptakan keluarga yang bertakwa. Hikmah pernikahan. Nikah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala melalui Quran dan sunnah Rasulullah seperti dalam uraian di atas mengandung hikmah yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup manusia, diantaranya sebagai berikut. 1. Pernikahan akan mewujudkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan beridada Allah. 2. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, dan melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab.
Yang ketiga, pernikahan menimbulkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Yang kelima, pernikahan akan mempererat tali keluarganya yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.